Sejumlah daerah di tanah air mulai memasuki musim pancaroba. Secara berbarengan, sebagian masyarakat Indonesia mulai mengalami gangguan kesehatan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan terkena gangguan kesehatan, mulai dari flu, ispa, DBD, hingga diare. Apa langkah efektif yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman penyakit yang timbul di musim pancaroba? Kami akan membahasnya bersama epidemiolog Dr. Mas Dalina Pane. Terima kasih Ibu Mas Dalina sudah bergabung bersama Jawpos TV. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Ibu. Bu, sebenarnya memasuki musim pancaroba ini sejumlah penyakit mulai bermunculan seperti flu, ispa, DBD hingga juga diare. Sebenarnya apa yang menyebabkan penyakit tersebut muncul ketika peralihan musim? Ya, perubahan suhu dan kelembaban terutama pada peralihan musim itu menyebabkan tubuh kita harus beradaptasi. Misalnya pada peralihan musim itu pagi-pagi atau siang itu sangat terik sekali sehingga tubuh harus menyesuaikan panas tersebut. Kemudian di sore hari tiba-tiba hujan dan suhu turun cukup drastis. Begitu juga kelembaban. Maka tubuh juga harus menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Nah, penyesuaian diri ini yang kemudian kalau sering terjadi itu menurunkan imunitas. Jadi sebenarnya perubahan suhu dan kelembaban yang berpengaruh terhadap tubuh manusia itu yang menurunkan imunitas. Nah, kalau kita lihat saat ini bukan cuma di negara dua musim seperti negara-negara di apa namanya tropis, tapi juga di negara empat musim itu perubahan itu terjadi juga cukup drastis. Tetapi kita diuntungkan. Di kita suhu itu tidak sangat ekstrim berubahnya dan kelembaban juga tidak sangat ekstrim. Tetapi kalau kita lihat di beberapa daerah perubahan musim ini itu menimbulkan cukup banyak bencana. Kalau kita lihat seperti di Bali kemarin, tiba-tiba hujan turun sangat deras, curah hujannya sangat tinggi sehingga terjadi bencana. Nah, itu yang bisa menyebabkan pengaruh pada kesehatan. Di samping itu, suhu yang maaf, kelembaban yang tinggi itu juga merupakan media yang bagus bagi virus dan bakteri untuk berkembang biak. Karena itu pada musim pancaroba ini sirkulasi virus dan bakteri di populasi itu menjadi lebih banyak. Sehingga kita kalau terinfeksi bisa menjadi sakit. Oke, kemudian penyakit apa saja yang membahayakan atau yang perlu diwaspadai di musim pancaroba ini? Iya, beberapa penyakit itu perlu kita waspadai. Yang pertama adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas dan juga yang akut yang bisa menjadi pneumonia. Nah, ini kalau pada bayi dan anak pneumonianya ini yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah influenza ya. Kita sebutnya influenza padahal itu sebenarnya flu atau common cold ya. Itu juga banyak menyerang kelompok-kelompok rentan. Kemudian yang ketiga yang faktornya berubah karena perubahan iklim seperti malaria dan demam berdarah. Itu biasanya akan meningkat jumlahnya. Lalu penyakit-penyakit yang bukan infeksi seperti asma. Jadi kalau suhu sangat rendah itu menjadi pemicu untuk kambuhnya asma. Jadi cukup banyak penyakit yang bisa muncul akibat perubahan iklim tersebut. Juga beberapa penyakit kulit seperti eksim itu ya. Kalau banjir seperti kemarin yang terjadi di Bali itu juga bisa memakan korban. Dan juga penyakit-penyakit kulit juga akan muncul biasanya setelah terjadinya banjir. Oke, tadi Ibu mention flu begitu, ISPA. Apakah di musim saat ini pemerintah itu perlu menggencarkan vaksinasi seperti vaksinasi flu begitu untuk mencegah virus-virus ini semakin berkembang? Iya, kalau di negara empat musim karena suhu itu sangat ekstrim turun sampai minus, maka influenza itu banyak diberikan pada musim dingin. Di Indonesia
memang tidak lazim ya influenza itu diberikan ketika perubahan musim. Tetapi kalau misalnya bisa akses terhadap vaksin influenza itu juga akan cukup baik. Persoalannya adalah influenza itu punya strain virus yang cukup lebar ya, walaupun untuk vaksinasi influenza kita hanya mengenal dua hemisfer, North and South Hemisphere. Dan itu di beberapa negara itu dinilai cukup efektif. Kalau memang bisa akses terhadap vaksin influenza itu akan sangat bagus sekali. Oke. Untuk saat ini kelompok mana saja Bu yang paling rentan terkena penyakit? Ya, kelompok rentan itu biasanya pada bayi dan balita, anak kurang dari 5 tahun, kemudian juga pada ibu hamil yang harus tubuhnya beradaptasi dua individu di dalam satu tubuh, kemudian juga orang tua kelompok-kelompok di atas 60 tahun itu juga merupakan kelompok-kelompok yang rentan. Juga mereka-mereka yang komorbid yang memiliki penyakit seperti HIV yang memang imunnya sangat rendah sehingga mereka merupakan kelompok yang rentan. Juga kelompok-kelompok yang memiliki penyakit bawaan itu juga merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim. Oke, tadi Ibu juga menyebutkan anak-anak begitu ya Bu ya. Anak-anak ini juga banyak yang sudah masuk kategori usia sekolah, kemudian mereka bersekolah, di sekolahnya saling menularkan, kemudian siklus itu terus berulang. Bagaimana menurut Ibu antisipasi terbaiknya? Iya, waktu COVID sebenarnya pembelajaran yang sangat baik bagi kita. Di sekolah-sekolah banyak tempat cuci tangan, begitu ya. Sayangnya setelah itu tempat-tempat cuci tangan tersebut tidak lagi banyak berfungsi. Padahal cuci tangan merupakan salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif. Kemudian yang kedua, sekolah memang merupakan sentral untuk penularan penyakit ya. Kalau satu orang terkena campak atau cacar di sekolah biasanya cepat sekali akan menular. Karena itu yang perlu diwaspadai bagi mereka adalah eh, jika ada yang menderita atau memiliki gejala penyakit kulit tersebut ya, maka sebaiknya dia diliburkan dulu sekolahnya supaya tidak menularkan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga untuk ISPA dan pneumonia menggunakan masker di tempat-tempat yang padat itu juga menjadi salah satu solusi. Tapi yang terutama kalau anak-anak sekolah adalah menjaga kebersihan dengan cuci tangan yang sering begitu. Oke, kemudian apa langkah efektif yang dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh dari ancaman penyakit di musim pancaroba? Menjaga daya tahan tubuh itu banyak caranya. Pertama tentu dengan makan makanan yang bergizi ya. Kemudian juga jika ada suplemen vitamin, tambahan vitamin itu juga bagus untuk apa namanya dilakukan. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan ya, terutama kebersihan tangan sebelum makan. Maka itu menjadi hal yang penting. Saya kira untuk menambah daya tahan tubuh kita, hal-hal tersebut penting untuk dilakukan. Yang lain lagi adalah banyak minum air putih ya, karena minum yang cukup itu mampu membersihkan tubuh kita dari banyak kuman penyakit. Oke, kemudian sebenarnya berapa lama begitu Bu musim pancaroba ini atau penularan virus ini cepat berlangsungnya itu sampai kapan? Apa akan menurun ketika sudah masuk ke musim hujan, dingin atau seperti apa? Ya, saat ini perubahan iklim di banyak negara di dunia itu membuat apa namanya pola musim tradisional itu menjadi terganggu. Jadi kalau saat ini musim panas kita lihat itu lebih pendek. Biasanya kan kita hanya mengenal dari April, Oktober, Oktober ke April ya. April, Oktober itu musim panas. Tapi kalau kita lihat sekarang, mulai dari Juni itu sudah cukup banyak hujan terjadi, sehingga apa namanya pola-pola tradisional ini menjadi terganggu. Ini membuat ekosistem juga menjadi terganggu. Eh,
ini banyak penyebabnya ya, tapi kadang-kadang kita menjadi tidak antisipatif untuk menghadapi hal tersebut. Seperti misalnya biasanya Oktober, November, Desember itu sudah mulai banyak hujan, maka dari September seperti sekarang atau Agustus akhir sampai dengan Oktober itu merupakan transisi iklimnya sekitar 1 sampai dengan 1,5 bulan. Begitu juga nanti ketika dari hujan ke kemarau. Jadi pada bulan-bulan Maret, Februari itu juga akan terjadi peningkatan kasus-kasus yang disebabkan karena transisi iklim tersebut. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, epidemiolog Dr. Mas Dalina Pane. Sama-sama, sehat semua ya.